Teman Ibar Tanempar, saat ini Bawaslu Kepulauan Tanimbar tengah membuka pendaftaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak tahun 2024. Ini saya sedang berada di ruang anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bapak Jeffrey Lamers. Bapak Jeffrey Lamers ini adalah koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi. Kita akan mengecek bagaimana dia akan menjelaskan tupoksinya dan juga tahapan-tahapan yang sedang berlangsung di lembaga ini. Sedikit informasi bahwa Bapak Jeffrey Lamers ini adalah teman karib saya sewaktu SMP dan SMA, dan puji Tuhan luar biasa sekarang sudah jadi pejabat dan saya pun ikut bangga. Halo Bapak Jeff, apa kabar? Halo Novi. Luar biasa. Bapak Jeff, bisa diceritakan atau dijelaskan bagaimana kondisi atau tahapan apa yang sedang berlangsung di kantor ini? Terima kasih Bu Nov. Untuk proses tahapan sendiri dimulai sejak tanggal 10 sampai dengan 20 September 2022. Lama waktunya 12 hari, dan pada hari ini tanggal 15 merupakan jadwal tahapan pengumuman pendaftaran seleksi Panwas Kecamatan. Kemudian pada tanggal 21 September sampai dengan 27 September 2022 merupakan waktu penerimaan berkas atau disebut pendaftaran. Selepas itu juga ada tahapan yang diikuti, yaitu penelitian kelengkapan berkas dan pendaftaran calon anggota Panwas Kecamatan. Itu terhitung dari tanggal 28 sampai 30 September 2022. Kemudian juga kita akan ada dalam tahapan yang berikut, yaitu pengumuman masa perpanjangan pendaftaran calon anggota Panwas Kecamatan terhitung 1 Oktober 2022. Begini Bu Novi, terhadap perpanjangan pendaftaran ini, jika kebutuhan pelamar dua kali penerima 2 kali 3 belum tercukupi, berarti kita membuka layanan pendaftaran ditambah lagi 1 hari, yaitu tertanggal 1 Oktober 2022. Kemudian ada lagi pada tahapan perpanjangan masa pendaftaran calon Panwaslu Kecamatan itu 2 sampai 8 Oktober. Jadi awal pendaftarannya 21 sampai 27 September. Jika tidak memenuhi kebutuhan 2 kali kebutuhan, berarti kita ada pada perpanjangan pendaftaran, yaitu 2 sampai 8 Oktober 2022. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan awal. Dan puncaknya itu kita akan ada dalam beberapa tahap, yaitu penelitian berkas, kemudian tes tulis, ditambah lagi dengan tes wawancara. Dan rencana tes tulis ini kami akan mengadakan dalam posisi CAT secara online, tapi juga ada alternatif bisa offline. Karena mengingat jaringan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga belum terlalu kondusif, dan kami juga memperhitungkan soal keadaan listrik di kabupaten ini. Karena itu ada 2 alternatif yang kami pakai. Kalau misalnya tidak jadi online, kami akan offline tes tulisnya. Kemudian selepas tes tulis kita akan masuk pada tes wawancara. Itu secara serentak? Serentak se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi tahapan ini diberlakukan se-Indonesia. Dari tahapan pemilu mulai dari sosialisasi, pendaftaran, tes tulis, ditambah dengan tes wawancara, sampai pada hasil pengumuman 3 besar, 3 terbaik. Itu merupakan agenda nasional dalam tahapan pemilu 2024 nanti. Oke, untuk di kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu berapa banyak yang dibutuhkan? Kalau di kabupaten kita terdiri dari 10 kecamatan, 1 kecamatan itu 3
Tapi terhadap penerimaan berkas kita membuka seluas-luasnya bagi seluruh warga Indonesia yang sesuai regulasi sudah memenuhi syarat minimal umur 25 tahun dan jenjang pendidikan paling minimal itu SMA. Jadi per kecamatan itu kita cari 6. Tapi kalau misalnya ada pelamar yang lebih, malah itu lebih bagus supaya ada kompetisi di situ. Kami berharap bahwa perekrutan Panwas Kecamatan yang kami harapkan adalah peningkatan kualitas perekrutan Panwas Kecamatan, karena ini merupakan tahapan yang paling penting bagi kami sebagai Bawaslu, sebagai lembaga pengawas dalam mengawal seluruh proses tahapan pemilu 2024. Karena itu kami butuh jajaran yang ke depan membantu kerja-kerja kami juga yang punya kualitas. Demikian. Iya. Kalau untuk offline dan online itu, offline itu salah satu alternatif jika offline tidak dilakukan, atau dua cara itu akan dilakukan secara bersama-sama nanti. Kalau itu kita akan punya alternatif salah satu, misalnya online-nya tidak jadi, kita akan pakai offline. Memang kami rencanakan online tapi mempertimbangkan soal jaringan di sini yang belum terlalu baik dari internetnya, lalu listrik yang juga kami juga belum pastikan bahwa dalam situasi CAT itu berjalan dari mulai pagi sampai selesainya lampunya tidak padam. Padahal kan kita tahu di Semakin sering-sering itu lampu padam. Yang kami takutkan, mengapa kami berpikir berpeluang untuk melakukan tes secara offline, karena listrik kami takutkan dalam proses tes CAT secara online tiba-tiba lampu mati. Itu nanti berpengaruh. Oh, itu berpengaruh sekali itu Novi, karena memang kita akan memulai dari proses tes awal lagi. Persoalannya teman-teman punya konsisten jawaban terhadap tes terdahulu bisa sama tidak dengan yang ketika lampu mati lalu memulai dari nol. Itu pertimbangan kami. Oke. Itu untuk di kecamatan. Kalau di desa bagaimana? Kalau di desa, jadi untuk kecamatan ini nanti setelah Panwas Kecamatan terbentuk baru direkrutlah Panwas Desa. Jadi Panwas Desa itu kewenangannya ada pada Panwas Kecamatan. Mereka akan melihat figur-figur terbaik yang mau mengabdi bagi negara ini, yang mau membantu kami dalam proses tahapan-tahapan pemilu ini. Nanti itu kewenangannya ada pada Panwas Desa. Dengan rekrutmen yang berbeda. Dengan rekrutmen yang berbeda. Tidak melalui tes begitu. Iya, nanti itu juga akan disampaikan ketika Panwas Kecamatan terbentuk. Karena itu sudah masuk dalam kewenangan mereka. Lantas bagaimana harapan dan imbauannya kepada para pelamar yang akan melamar? Kami berharap dalam perekrutan Panwas Kecamatan 2024 pada pemilu nanti kami berharap lebih banyak pelamar. Karena pengalaman kami di 2019 untuk mencari SDM pada Panwas Kecamatan cukup sulit. Terbukti ada beberapa kecamatan karena di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu daerah kepulauan, misalnya di Kecamatan Molomaru, Selaru, terus Kecamatan Fordata, Werlabobar itu merupakan kecamatan yang paling sulit SDM-nya. Dan itu biasanya kita cuma dapat 3 sampai 6 orang saja. Kami berharap bahwa hari ini kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kepulauan Tanimbar kelak bisa menjadi Panwas, bisa ada dalam prosesi rekrutmen agar kami juga bisa menyiapkan kader-kader yang lebih maksimal dalam potensi pengembangan sumber daya manusia, lebih khusus pada lembaga pengawas nanti. Itu harapan kami. Demikian wawancara saya bersama dengan Pak Jeffrey Lamers mengenai tahapan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pemilu secara serentak tahun 2022 ini. Teman-teman yang berminat silahkan mendaftar. Demikian.